Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Jika saya kenal betul. Dan yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Dan Pak, kalau terkait dengan mungkin kampanye kan ada beberapa juga yang calon kepala daerah mungkin sudah meminta Bapak untuk terlibat dalam kampanye. ya nanti dalam proses untuk diputuskan. Termasuk mungkin Pak Lutfi di Jateng, Pak RK di Jakarta. Ya bisa saja. Tapi ada pengumuman dari Pak Ridwan Kamil secara pribadi di kampanye. Ya nanti diputuskan sambil berjalan. Artinya ketika Pak Ridwan Kamil akan meminta nanti bisa dikabulkan. Nanti diputuskan sambil berjalan. Ridwan Kamil panik kesana kemari. Setelah bertemu Prabowo sekarang ia meminta Jokowi jadi jurkam. Apakah ia tidak malu? Tindakan ini justru menunjukkan bahwa ia hanya seorang boneka, tidak mandiri dan lemah. Bahkan kekuatan beras dan minyak goreng yang ia gunakan tidak cukup untuk menutupi semua kontroversi antara ia dan wakilnya. Dengan Suswono yang pernah menista agama dan merendahkan perempuan, meminta Mulyono untuk jadi juru kampanye di Jakarta semakin menambah ironi. Tapi kita harus ingat, warga Jakarta kini semakin cerdas. Mereka tahu bahwa harga Jakarta tidak bisa dibeli dengan bantuan sosial dan minyak goreng. Kita butuh pemimpin yang tulus dan mengerti Jakarta, bukan permainan politik yang murah. Maaf ya, buat akun Pak Emil maaf ya. Kang Emil, izin pertemuan hari ini tadi bahas pertemuan hari ini bahas apa? Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat lah buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Apakah ada arahan dari Pak Prabowo karena kan mengingat kemarin habis bertemu Pak Prabowo terus hari ini memang dua-dua dihubungi sebagai anak yang lebih muda kan menghubungi orang tua yang penuh nasihat kan. Kalau dengan Pak Prabowo kan saya ketua TKD di Jawa Barat, belum sempat menyampaikan ucapan selamat. Sebenarnya juga ke Pak Jokowi itu saya belum mengucapkan terima kasih ya secara pribadi, baru secara fisik bisa bertemu sekarang. ada arahan untuk di Pilgub, Bang? Hal-hal ini aja tentang prinsip-prinsip membangun kota yang harus adil, menjadi pemimpin yang Pancasilais, yang merangkul semua orang, pemimpin yang harus paham tantangan masa depan yang mungkin 5 tahun ke depan berbeda ya, seperti apa, tapi intinya saya belajar dari keteladanan Pak Jokowi, salah satunya sewaktu menjadi Gubernur Jakarta. Ada permintaan untuk pada Pak Jokowi untuk mengkampanyekan juga? Belum sampai ke sana, kita masih ngobrol hal-hal. Artinya kalau untuk harapan gimana? Ya harapan tentu ada ya, tapi saya mengikuti aja gimana baiknya beliau. Terkait arah dukungan Projo mungkin juga ketika itu. Oh ya, alhamdulillah kemarin Projo mendeklarasikan dukungan, ya tentunya sudah mendapatkan arahan restu mungkin dari Pak Jokowi ya. Kan nggak mungkin, Projo ini kan organisasi yang logonya aja kan wajahnya beliau ya, jadi tentu ada perkenan dari beliau. Tasbih isinya apa Pak? Oh, itu karena Pak Jokowi kan dulu pernah tinggal di Bogor lama. Itu kue lapis Bogor. Mudah-mudahan kesukaan beliau agar ingat pernah ada di tanah Bogor dulu ya, jauh-jauh dari Solo. Pak Jokowi mungkin ada penjelasan Bapak? Mungkin ada penjelasan. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan
memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Sudah. Pak, kalau terkait dengan mungkin kampanye kan ada beberapa juga yang calon kepala daerah mungkin sudah meminta Bapak untuk terlibat dalam kampanye. Iya, nanti dalam proses untuk diputuskan. Termasuk mungkin Pak Lutfi di Jateng, Pak RK di Jakarta. Ya, bisa saja. Tadi ada permohonan dari Pak Ridwan Kamil secara pribadi untuk juru kampanye, Pak. Ya, nanti diputuskan sambil berjalan. Artinya ketika Pak Ridwan Kamil berharap atau meminta nanti bisa dikabulkan? Nanti diputuskan sambil berjalan. Oke ya. Kasih. Blunder kebanyakan. Bansos bertindak. Paslon Ridwan Kamil Susono, siapkan beras dan minyak goreng untuk dibagikan ke warga Jakarta. Bagaimana Bawaslu melihat ini? Apakah ini pantas? Dan bagaimana bisa mereka dengan mudah mendapatkan beras untuk kampanye? Apakah ini berarti impor beras kita dipakai untuk kepentingan mereka? Lalu ada juga minyak kita. Apakah ini dukungan dari Zulhas yang sedang tren dengan kontroversialnya sebagai Menteri Perdagangan? Salah satu dari mereka sudah melukai perasaan umat Islam dan perempuan. Sementara yang lain merendahkan Jakarta. Apakah semua itu bisa dilupakan hanya karena bagi-bagi sembako? Semoga warga Jakarta bisa jadi contoh kalau mental dan suara kita lebih dari sekadar bansos. Dan logikanya, jika percaya diri untuk menang tidak akan usaha gunakan bansos serangan fajar seperti ini. Kita semakin melihat Ridwan Kamil terdesak. Tindakan bagi sembako ini jelas usaha untuk membeli suara. Ditambah lagi pertemuannya dengan Prabowo dan arahan Jokowi untuk mendukungnya melalui Projo. Semakin menunjukkan bahwa mereka mungkin hanya titipan kekuasaan. Semoga warga Jakarta memilih yang sesuai sama visi misi yang masuk akal untuk Jakarta, bukan cuma visi halusinasi. Jangan biarkan kita rugi 5 tahun hanya karena tergoda oleh bansos sementara. Ridwan Kamil dicuekin warga saat jalan-jalan di Jakarta. Tidak ada warga yang menyalami atau mengajak foto. Ini jadi bukti bahwa elektabilitas Ridwan Kamil semakin anjlok. Warga Jakarta gak pengen dipimpin dia, apalagi ditambah kasus cawagupnya yang menista Nabi dan menghina perempuan. Tapi kita simpan dulu yang Jawa Tengah ini karena kan akan menarik jadi dengan Sumatera Utara kan. Ini simpan Pak. Tapi kita spill sedikit lah ya. Betul. Spill sedikit soal pertarungan Mega tadi. Jokowi sudah ya gerakannya. Nah, Mega ini langsung ke Jawa Tengah, turun langsung ke Jawa Tengah gitu ya. Beberapa hari yang lalu, sekitar 5 hari yang lalu dari hari ini gitu ya. Jadi Mega memberikan instruksi langsung kepada pentolan-pentolan PDIP di Jawa Tengah supaya Jawa Tengah jangan sampai kalah gitu, karena pertarungan ini pertarungan yang serius, apalagi Jawa Tengah itu adalah kandang banteng gitu. Harga diri cuy. Harga diri Jawa Tengah itu. Betul. Sama seperti Bali lah. Instruksinya itu adalah mencari titik lemahnya Lutfi gitu, dan dianalisis oleh beberapa tim di Jawa Tengah ada 3 titik lemah setidaknya. Harus kita spill sekarang? Jangan dulu dong. Nanti tugas kawan kita. Jangan dong. Oke. Jadi memang ini pertempuran antara Megawati dan Jokowi dan terbukti ketidakpercayaan kita waktu itu terbukti bahwa Jokowi tidak mungkin melepaskan diri dari dunia politik dan dia akan cawe-cawe, terutama di Jawa Tengah dan juga Sumatera Utara yang terkait dengan menantunya. Oke, tapi bolehlah kita spill dikit lagi soal pilkada Jawa Tengah ini ya. Ini pertempuran, ini salah satu daerah paling panas, ya kan? Selain juga Sumatera Utara dan juga Jakarta. Nah, ini kan daerah dikuasai oleh PDIP dulunya. Betul. Ada Ganjar Pranowo di situ. Nah, tapi juga di situ ada Bambang Pacul, ya kan, Ketua DPD Jawa Tengah, PDIP Jawa Tengah. Nah, ini mereka
kolaborasi nggak atau bagaimana nih ceritanya? Mereka bergerak sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Walaupun terkonsolidasi tapi sendiri-sendiri. Jadi Ganjar ini punya tim senyap untuk bergerak di Jawa Tengah. Instrumen-instrumen yang dimiliki dia dulu waktu Gubernur Jawa Tengah itu sekarang dimanfaatkan lagi untuk memenangkan Andika dan Hendy di Jawa Tengah. Dan Andika juga punya tim khusus, Pram, yang di situ tidak ada PDIP. Jadi tim ini memang kebanyakan sih purnawirawan, Pram, ya, dan tidak ada partai, tidak ada unsur partai di situ, dan memang mereka juga bergerak diam-diam gitu di beberapa titik di Jawa Tengah yang dianggap krusial gitu. Boyolali gitu ya, meskipun dianggap itu 90% kan PDIP, 90% lebih PDIP menang di situ. Meskipun itu kandang banteng gitu ya, tapi mereka melihat faktor Boyolali, kemudian tempat-tempat lain ini harus dijaga karena bagaimanapun Boyolali itu ada orangnya Jokowi di situ. Iya, itu David Yunanto. Devi. Bukannya adiknya ya? Adiknya yang nyalon. Iya, yang nyalon kan adiknya, tapi orangnya Jokowi. Masuk kakak kan nggak bantuin adek ya? Kan dulu kita lihat ya sebelumnya ya. Kan kakak bapak bantuin anak. Ya kan, nyariin kerjaan, nganterin gitu dan lain-lain gitu ya. Ya wajar lah kalau kakak bantuin adiknya. Tapi ini kita simpan ya. Simpan. Untuk minggu depan. Untuk minggu depan, biar lebih ramai lagi soal Jawa Tengah ini karena pertempurannya panas sekali yang gue dengar di sana. Panas, semua instrumen digunakan. Ini Pilpres Jilid 2 katanya, Pilpres Jilid 2. Oh ya. Udah ada judulnya itu ya. Menarik ya. Yang satu bintang 2 tapi udah naik jadi bintang 3 bintang lah ya. 3, walaupun sipil ya. Yang satu lagi mantan Panglima TNI itu yang bintang 4 jenderal penuh. Tanpa diangkat jadi jenderal kehormatan. Apalagi dikasih pangkat tituler ya. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.